Deddy Minahasa adalah otak dari ini. Sebenarnya perintahannya apa sih Bang terhadap para tersangka yang lain? Ya, saya tidak bisa juga menceritakan segala-galanya hari ini, karena kan masih kami dalami. Kami di kantor hukum saya sudah membuat tim khusus untuk mendalami ini semua. Namun intinya adalah saya dari penjelasan klien saya ini, Pak Teddy ini memerintahkan memang untuk menyisihkan seperempat. Dia minta seperempat. Seperempat dari 41,4 kilo yang dirilis yang diungkap oleh Polres Bukit Tinggi. Pada saat itu memang Kapolresnya masih Pak Dodi. Nah, terus saya lupa itu persisnya tanggalnya, namun kalau nggak salah bulan Juni itu Pak Teddy minta kepada AKBP Dodi untuk menyisihkan sitaan. Dan Pak Dodi, ini jelas ya, tegas saya bilang ya, Pak Dodi sudah menolak perintah atasan yang salah. Dia bilang siap tidak berani jenderal. Nah, itu katanya Pak Dodi itu ada dalam chatnya di WhatsApp, yang bisa ditanya mungkin kepada penyidik. Itu kan kewenangan penyidik untuk barang bukti ya, chat dan segala macamnya. Nah, dia sudah coba untuk menolak, tapi terus didesak oleh Pak Teddy Minahasa. Nah, dan sampai pada akhirnya dia mengirim kontak person Linda, yang sepenjelasan klien saya di handphonenya Pak Dodi itu dikirim namanya Anita Cepu. Ya. Anita Cepu itu yang ngirim dari Pak Teddy Minahasa ke Pak Dodi. Nah, setelah dikirim, dia memerintahkan Pak Dodi untuk menghubungi Linda, yang alias tadi Anita Cepu tadi, untuk bawa barangnya ke Jakarta dan ya otomatis menjual. Ini penjelasan klien saya, bukan dari saya loh. Nah, jadi pada prinsipnya ya itu tadi saya bilang. Jadi otak seluruh mahakarya ini, seluruh rentetan peristiwa dari awal mula Pak Teddy sampai ke jaringannya, itu semua adalah otaknya Pak Teddy Minahasa. Sepenjelasan klien saya ya, saya ulangi. Penyisihan yang diminta oleh Pak TM kepada Pak Dodi itu awal mulanya untuk apa, Pak? Gimana? Penyisihan dari sejumlah sabu itu yang diminta itu buat apa? Jadi memang kata penjelasan, saya balik lagi, penjelasan Pak Dodi itu pada saat saya konfirmasi, memang pada saat di chat itu Pak Teddy bilang begini, tolong dipisahkan seperempat untuk bonus buat anggota, katanya begitu. Itu ujar Pak Teddy ya, kalimat langsung dari Pak Teddy di chatnya Pak Dodi, di handphone Pak Dodi. Cuman saya tidak tahu tanggal persisnya, saya lupa. Nah, nanti coba saya dalami lagi. Nah, itu maksudnya saya juga kurang paham tuh, belum saya dalami lagi. Apakah itu sabunya yang buat anggota atau hasil penjualannya? Nah, ini kan berdugaan kan? Saya belum tahu nih, Bang, lantas kan tadi ada penolakan dari Pak Dodi untuk menyisihkan, tapi lantas pada akhirnya ada 5 kg yang tersisi gitu. Nah, itu bagaimana ceritanya sampai akhirnya tersisi 5 kg? Nah, sepenjelasan Pak Dodi memang penuh desakan, tekanan, dan akhirnya dia menjalani perintah tersebut dengan itu keadaan overmark itu, keadaan tekanan itu. Jadi walaupun dia dalam hatinya menolak, namun
Ya dia bilang begini, gua ini Kapolres Bukit Tinggi, dia Kapolda Sumatera Barat, ya, yang jelas-jelas dia pimpinan tertinggi gua. Nah, saya sudah coba menolak dengan saya tidak berani jenderal. Buat apa jenderal? Saya tidak berani. Berkali-kali dia ngomong seperti itu. Namun ya pihak Pak Teddy, ini penjelasan dari Pak Dodi ya, pihak Pak Teddy tetap mendesak dan akhirnya dia terima, dijalankan perintahnya. Ya, agar ya itu loyal tadi, loyal dia kan loyal dengan pimpinannya, gitu. Ya maka dari itu dia melaksanakan perintahnya, walaupun dia tidak punya niat. Ingat saya tekankan, dia tidak punya niat, dia tidak punya mensrea. Makanya dia meminta Arif tangan kanannya untuk menjalankan perintah tersebut, sampai dengan mentukar tawas dengan sabu itu Arif semua. Gitu. Walaupun tetap ya Arif ini juga menolak loh. Ingat loh, Arif ini juga menolak. Bahkan mereka ribut di situ. Arif dan Dodi itu ribut. Saya tidak berani bang, saya punya anak istri dan segala macam. Kalau ini masalah seperti gimana? Ya ini perintah Pak Teddy, tolong lu jelaskan. Jadi dia juga nggak mau juga, tapi mau gimana? Perintah Pak Teddy gitu. Ini penjelasan dari Arif. Nah, jadi langkah hukum paling dekat, izin menjelaskan Pak. Langkah hukum paling dekat mungkin hari Senin kami akan bersurat ke LPSK. LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, untuk pastinya minta perlindungan hukum. Minta perlindungan hukum terhadap klien-klien kami. Yang minta perlindungan hukum terhadap klien-klien kami ini, 1 AKBP Dodi, 2 Ibu Linda Pujastuti, yang ketiga Bapak Samsul Ma'arif. Karena 3 orang ini adalah saksi kunci yang bisa menjelaskan secara gamblang bagaimana peran Pak Teddy. Karena langsung berkaitan, langsung WA langsung. Seperti Pak Teddy langsung WA Linda. Ya, ini penjelasan Pak Dodi ya, dan penjelasan Ibu Linda setelah saya cross check. Dan perintah langsung dari Pak Teddy ke AKBP Dodi. Gitu. Jadi kami akan mengajukan juga justice kolaborator kalau LPSK pengajuan kami diterima.